Siapa di sini yang nggak tahu Bali? Tempat wisata paling terkenal di Indonesia bahkan dunia. Semua orang di dunia pasti pengen ke Bali yang terkenal dengan keindahan alam, bentangan sawah, pantai yang eksotis, ragam budaya dan adat, bahkan masyarakatnya yang ramah. Tapi sekarang, Bali yang kita kenal sudah berubah. Akhir-akhir ini Bali viral di sosial media dengan berita-berita bukan lagi tentang keindahannya, tapi tentang alamnya yang perlahan rusak, sawah jadi bangunan, kemacetan yang semakin parah, gunung sampah yang gak beres-beres, bahkan masyarakat Bali yang semakin terpinggirkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Bali? Dan ini dia 4 masalah utama menuju the downfall of Bali. Dulu pas masih kecil, gue selalu seneng kalau diajak untuk pergi ke Bali. Karena bisa main di alamnya, ada sawah, ada pantai, dan air terjun juga. Tapi kali ini gue kembali ke Bali bukan untuk bermain dengan alamnya. Gue bakalan bahas permasalahan di Bali yang meresahkan dan ramai banget dibahas di berita dan sosial media. Tapi jujur gue juga penasaran sih, keresahan ini tuh karena gue sebagai turis yang melihat Bali dari luar, atau juga ini beneran emang dirasain sama orang warga asli Bali. Makanya kali ini gue langsung ditemenin sama salah satu anak muda di Bali. Ini dia Ananda Priantara, salah satu anak muda di Bali yang aktif melakukan aksi sosial dan lingkungan buat tempat kelahirannya, supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, langsung aja Kak, aku pengen nunjukin salah satu permasalahan utama yang aku gregetan banget di Bali. Oke, let's go. Yuk. Siap. Lokasi pertama yang gue highlight ada di Sanur, tempat wisata yang ada di daerah selatan Bali. Banyak pantai cantik, tempat yang tenang, dan jalur turis menyeberang ke pulau kecil sekitar Bali. Sekarang ada banyak kemajuan di Sanur, mulai dari pelabuhan, rumah sakit internasional, mall, dan banyak pembangunan lainnya. Tapi hal ini juga lah yang menimbulkan kekhawatiran. Tempat wisata berkembang pesat dan kemacetan juga terus meningkat. Permasalahan pertama yang aku rasain dan salah satu yang paling gregetan di Bali itu kemacetan. Ya. Kita dulu kayak pas aku pertama kali kesini kayak masih sepi, enak, nggak sepi banget juga, tapi maksudnya terkontrol lah. Macet di mana-mana, jalan semrawut. Kita jalan 5 menit, tapi kalau naik mobil 1 jam kan. Itu gimana kamu? Ya kayak misalnya kita lihat sekarang di belakang Wan. Ini kan sebenarnya arus lalu lintas yang ada kepadatan penduduk itu sendiri. Tapi sekarang problema yang terjadi adalah perdebatan antara Bali itu sebenarnya mau quality tourism apa mau mass tourism sih. Karena apa? Ya kalau kita belajar dari pandemi kemarin, sebenarnya kan Bali sangat sepi banget. Benar. Wan. Dan orang-orang Bali, masyarakat Bali mengidamkan untuk padat seperti ini. Iya, dan ketika padat sekarang seperti ini, overlah padatnya seperti itu. Benar. Tapi chance yang sebenarnya terjadi sekarang adalah lebih ke kebijakan yang belum bisa mengutamakan bagaimana jalan itu bisa bertransportasi dengan normal. Jadi sekarang titik-titik itu menjadi satuan. Makanya kalau Awan lihat sekarang di sini di Sanur, orang untuk berangkat ke Pelabuhan Sanur lewat sini. Orang juga transisi dari Kabupaten Kelungkung, Gianyar juga lewat sini. Pun orang dari Denpasar juga pusatnya di sini. Jadi penguraian dari kemacetan itu tidak terlaksana dengan baik. Nah ini sebenarnya tantangan dari kita semua pihak untuk bisa meng-solve ini. Tapi gimana tentang transportasi umum? Nah. Apakah ini bisa gitu dipakai transportasi umum? Karena kalau aku mikir Kak, salah satu ciri-ciri negara yang maju, kota yang bagus itu adalah dengan transportasi umumnya pastinya. Ya, sebenarnya Wan, ya Awan tinggal pernah tinggal di Belanda, kita juga pernah di luar. Nah, itu sebenarnya Awan lihat kan ada public transport Wan. Tapi ada namanya sekarang teman bus. Marbagita dulu namanya. Seperti busway-nya lah kalau di Jakarta. Tapi inilah fakta yang terjadi adalah lebih ke modenya sekarang itu orang belum terlalu aware dan peduli untuk menggunakan public transport. Dan sebenarnya ini lebih dari segi demografi dan geografinya dari Bali itu sendiri Wan. Karena apa? Ya Bali masih banyak gang Wan. Jadi orang ngerasa bahwa ketika mereka menggunakan public transport itu tidak efektif menurut mereka. Dan juga akses dan dari segi kuantiti dari public transport juga belum banyak. Makanya kalau Awan lihat sebenarnya banyak sekali ada public transport yang sebenarnya sepi juga. Nah di sini sebenarnya kayak problema yang terjadi. Awan ngeliat langsung ada sebenarnya Wan difasilitasi, tapi keinginan orang-orang di Bali itu belum terlalu ingin untuk menggunakan dari public transport itu. Dari sini gue jadi paham, ada banyak banget penyebab kenapa kemacetan itu bisa meningkat di Bali. Mulai dari kondisi jalannya, jumlah kendaraan yang terus bertambah, fasilitas umumnya, termasuk juga transportasi umum. Menurut Kak Nanda, kuncinya itu ada di kemudahan akses transportasi umum. Nah kalau ini semua sudah memadai, dengan sendirinya masyarakat juga akan mengikuti.
Salah satu caranya adalah bikin sistem supaya masyarakat terbiasa menggunakan transportasi umum. Misalnya fasilitas parkir dekat transportasi umum, atau juga tempat tertentu yang hanya boleh diakses menggunakan transportasi umum. Jujur gue setuju banget sih, Bali itu perlu ningkatin infrastruktur transportasi umumnya. Dan jangan lupa mengkomunikasikan itu semua ke masyarakat. Bayangin deh, sekarang itu banyak banget turis termasuk gua udah mulai males ke Bali karena macetnya parah banget. Tapi kalau di Bali ada transportasi umum yang bagus, nyaman, dan mudah diakses, pasti jauh lebih tertata dan jadi jauh lebih gak macet gak sih? Oke guys, itu dia permasalahan pertama tentang kemacetan. Macet. Dan oh iya Wan, kebetulan sekarang ada satu lagi nih perdebatan yang ada di Bali. Yaitu sebenarnya yang ntar kita langsung berkunjung ya. Ada namanya sebuah proyek, mall ini menjadi salah satu mall yang lagi dibangun. Oke. Nah sebelumnya juga ada beberapa mall yang dibangun di Bali. Nah ini juga gonjang-ganjing di masyarakat di Bali. Apakah Bali sebenarnya memerlukan sih mall sebesar itu? Apalagi di jalannya sempit itu ya, menimbulkan kemacetan juga. Dan sekarang kita bakal berkunjung ke sana untuk Let's melihat go. langsung. Kita langsung lihat. Yuk. Di tengah kemacetan dan transportasi umum yang belum memadai itu, gue gak habis pikir sekarang ada mall baru di daerah yang sama. Mall yang katanya terbesar di Asia Tenggara, tapi dibangun di akses jalanan yang sangat sempit. Pembangunan mall ini bikin perdebatan di masyarakat. Nggak sedikit yang khawatir karena merusak ketenangan alam sekitar dan menimbulkan kemacetan baru. Apalagi masih banyak motor mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Ini yang Risa pada bilang. Tadi yang kemarin yang dibilang itu Banyak orang memperdebatkan apakah Bali itu memerlukan mall mall sebanyak sebesar ini ya. sebanyak ini sebesar ini. Sebanyak, Karena selama ini mall yang udah sekian kali dibangun, Wan. Iya. Karena sebelumnya ada lagi mall di pusat kota. Iya. Sebelumnya juga ada mall kan yang Awan tahu di samping pantai seperti Iya, itu. iya. Dan sekarang ada lagi mall sebesar ini. Dan sebenarnya permasalahan berikutnya adalah karena ada beberapa regulasi yang diatur akhirnya beralih untuk di daerah sini. Waktu awal mall ini dibuka, arus lalu lintas itu sempat diubah karena masalah kemacetan. Dan hal ini juga kebanyakan terjadi di mall-mall lainnya yang ada di Bali. Padahal seharusnya kalau ada pembangunan yang masif seperti ini, hal seperti akses di jalan juga harus diperhatiin gak sih? Welcome to Bali right now, dan ada masih banyak lagi masalah-masalah yang harus kita lihat di highlight. Iya. Ini tahun lalu aku kesini juga pas lagi kebakaran parah banget. Ini asapnya juga di mana-mana. Waktu kebakaran itu, Wan? Itu ditutup kan ini. Di Bali juga jadinya banyak sampah bertebaran di jalanan. Padahal kalau misalnya kita ngomong tentang pariwisata, itu kan salah satu utamanya dengan bertumbuhnya pariwisata, orang-orang makin banyak, artinya pengolahan sampah itu harus diurusin banget. Tapi kayaknya belum kayak gitu ya, Kak? Ya, yang kayak kita lihat di belakang sekarang, Wan. Ini kan paradoks banget, Wan. Pariwisata lagi majunya di Bali, tapi sekarang menghasilkan sampah seperti ini, kayak gitu. Yang mana sebenarnya wisatawan pun mereka melihatkan bagaimana kenyamanan mereka. Nah, sekarang yang terjadi sebenarnya lebih ke waste management itu sendiri, Wan. Ya. Ini kan kalau dibilang, ini PA Suwung ini adalah tempat penampungan akhir dari Sarbagita, Wan. Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Nah, tapi sekarang lagi diinstruksikan atau intervensikan bagaimana sebenarnya masing-masing kabupaten itu memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Ya, Wan udah tahu lah TPS 3R dan kawan-kawannya. Tapi ya, masalah seperti ini adalah problema yang ada sekarang. Nah, tapi gimana caranya benar-benar dari kita sendiri bisa aware nih untuk melakukan aksi-aksi kecil di implementasi kita kehidupan sehari-hari. Coba kalian pikir guys, ini kalau misalkan pariwisata terus bertumbuh, produksi sampah makin banyak, semuanya makin ditambah ke sini doang, ini makin lama makin tinggi dan jadi kayak Bantar Gebang juga. Jadi kita harus melakukan sesuatu gitu ya, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya juga, organisasi-organisasi untuk berbuat sesuatu tentang sampah. Jadi memang ya pemerintah adalah tumpuan utama untuk bisa mengembangkan hal ini karena regulasi kebijakan ada di mereka. Benar. Tapi ya masyarakat sendiri Harus kooperatif juga. Sektor-sektor swasta juga harus willingness. Nah, ini sebenarnya yang harus kita evaluasi bersama dan intervensi bersama. Please, jangan sampai akhirnya Bali diciptakan menjadi landmark saja, menjadi sebuah icon sustainability island saja, tapi implementasi seperti ini. Jadi ya, yang paling penting guys, jadi permasalahan sampah juga harus diperhatikan. Yes. Permasalahan berikutnya adalah alih fungsi lahan di Bali. Setiap tahun di Bali, rata-rata 700 hektar sawah beralih fungsi lahan. Dari sawah berubah jadi bangunan, termasuk juga beach club, resort, villa, dan bangunan pariwisata lainnya yang memenuhi Bali. Dan Canggu jadi kawasan yang pas untuk menggambarkan masalah ini. Nah ini dia Kak, salah satu permasalahan yang paling utama di Bali selanjutnya tentang Canggu Shortcut yang kemarin lagi rame.
dulu ini sawah semua kan. Aku dulu kesini sekitar ya 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu aku kesini, terus ini masih sawah semua. Salah satu masalah utama lainnya adalah alih fungsi lahan, Kak. Ini yang jadi permasalahan. Semuanya dari alam diubah jadi toko-toko, diubah jadi villa-villa, dan bahkan jadinya bikin krisis air juga. Can imagine, Wan. Terakhir kesini kapan? Terakhir 2021 kesini masih ya udah beberapa, tapi nggak se-expect seperti ini, Wan. Jadi bener-bener nggak expect hal ini terjadi gitu loh, Wan. Karena 2016 memang sudah ada pembangunan, tapi tidak semasif ini. 2021 ya ada beberapa reklame, tapi sekarang 2024 bahkan Sawahnya udah nggak ada. aku aja nggak bisa ngenalin bahkan gitu, Wan. Bakal habis semuanya, Wan. Dan ini bakal jadi the next Canggu berikutnya bakal ditinggalkan. Jujur, gue dan Kak Nanda sama-sama kaget guys di sini. Alih fungsi lahan yang terlalu cepet sekaligus deretan masalah yang menyertai. Nggak cuman keuntungan ekonomi, tapi ada alam juga yang dikorbankan. Masyarakat Bali yang makin terpinggirkan karena jual beli tanah, bahkan turis yang semakin tidak mengikuti peraturan. Apakah ini Bali yang kita semua inginkan? Ya sebenarnya di situ jalan yang mana kita lihat akses shortcut tersebut. Ya. Tapi hanya tersisa sedemikian kecil saja persawahan yang ada di depan mata kita ini. Sekarang akhirnya kan terjadilah hal seperti ini, Wan, di mana pembangunan airnya bukan merusak saja, Wan, ya, tapi menggusur dari adat dan istiadat yang sebenarnya kita ingin pertahankan. Dan hal-hal ini yang sebenarnya harus kita preventif dari awal. Ya ini sebenarnya tugas kita sebenarnya anak-anak muda Bali dan masyarakat Bali, Wan. Bukan lagi teman-teman di luar, tapi kami sebenarnya, karena Harusnya memperjuangkan ya. hal ini ya aku pribadi ya sebenarnya ngerasa kayak kesayat gitu loh, Wan, ketika melihat seperti ini. Di Bali kita punya namanya awik-awik, sistem awik-awik yang memiliki sistem peraturan adat. Pun juga kita ada namanya sistem dinas. Nah ini harus sangat-sangat dikuatkan, Wan, kalau kita pengen menjaga tetap tanah Bali sepada waktunya. Ya kita nggak patuh sama pembangunan, Wan. Tapi kenapa harus seperti ini terjadi? Dan please siapapun nantinya yang ingin invest, yang nanti ingin mengembangkan Bali, please do your heart. Lakukanlah pembangunan dan investasi dengan hati kalian. Tetap lihat Keseimbangan, alam, betul. keseimbangan, keberlanjutan, yang mana tetap selaras dengan alam seperti itu. Yuk Kak, kita langsung ke tempat terakhir. Aku penasaran. Masalah terakhir yang mau diangkat di video ini, kemarin sempat ramai juga nih. Ada tebing pantai pemutih di Uluwatu yang dipotong untuk pembangunan hotel. Maksudnya ini tebing pantai loh, dikeruk sampai sedemikian rupa dan puing-puingnya jatuh ke pinggir pantai. Walaupun memang izinnya udah ada, tapi rugi gak sih buat lingkungan dan membahayakan warga sekitar? Apalagi bukan kali ini aja guys, kekayaan alam di Indonesia dirugikan untuk pembangunan pariwisata. Kayak kemarin sempat viral juga tentang penebangan pohon yang udah umurnya ratusan tahun untuk pembangunan juga. Padahal nih ya, seharusnya pembangunan itu selaras gak sih antara alam dan manusianya, sesuai juga dengan nilai kearifan lokal Bali, yaitu Trihita Karana, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Oke Kak, tadi kita udah ke Uluwatu juga. Ya. Tebing yang jatuh karena pembangunan juga. Itu kira-kira gimana menurut Kak? Kita bahas tentang itu dulu. Sebenarnya itu kalau dibilang anomali pembangunan juga ya, Pon, ya, karena apa? Satu sisi masyarakat di daerah selatan itu sedang memerlukan untuk namanya investasi. Ya. Namun investasi yang terjadi di daerah tersebut adalah bagaimana itu overlapping dari sebuah regulasi yang ada. Oke. Karena kalau dibilang, kalau kita lihat izin-izinnya, ternyata per hari ini ada, itu sah, Wan. Tapi ternyata ketika implementasinya, ketika pengembangan pembangunannya, ada hal-hal mencederai dari segi alam itu sendiri. Ya. Dan akhirnya, ya kita orang Bali selalu percaya, Wan, namanya alam itu selalu bisa berkehendak dalam keyakinannya, dan akhirnya terjadilah longsor seperti itu. Ada longsor ya, itu bahkan tebing bisa jatuh gitu kan, Ya. sayang banget, dan itu bisa berdampak ke nelayan-nelayan juga yang ada di sana. Sangat-sangat, karena kan kalau dilihat dari aspek-aspek sampingnya itu dekat dengan pura, bener. aspek sampingnya juga dekat dengan hunian atau dengan akses dari masyarakat, dan itu akan sangat berdampak, berimbas dari akses masyarakat itu sendiri. Dan itu dia guys video kali ini. Gue berterima kasih banget sama Kak Nanda karena udah nemenin gue selama di Bali. Oh iya, ada satu pesan penting dari Kak Nanda tentang pandangannya dan harapannya untuk Bali. Kita percaya, Wan, bahwa masyarakat Bali itu memiliki sebuah konsep yang dinamakan Trihita Karana. Bagaimana 3 konsep untuk menyebabkan sebuah kesejahteraan atau sebuah kebaikan. Nah itu adalah Trihita Karana adalah
hubungan manusia dengan manusia, Manusia-manusia. manusia dengan alam, Ya. dan manusia dengan sang penciptanya. Jadi orang Bali itu selalu berlandaskan terhadap hal itu ketika melakukan sesuatu. Nah, apa yang terjadi di Bali saat ini sudah cukup banyak mencerminkan bahwa kita meninggalkan dari aspek-aspek dan nilai-nilai tersebut. Dan ini menjadi koreksi kita bersama, khususnya anak-anak muda dan masyarakat di Bali. Karena pada akhirnya hanya kitalah yang akan merasakan, yang akan menikmati, pun yang akan berdampak bagi apa yang kita telah tuai selama ini. Dan semoga setelah ini, yang harus saya tekankan sebenarnya Wan, bahwa kita masyarakat Bali tidak anti terhadap investasi. Betul. Kita tidak anti terhadap pembangunan. Tapi yang kita inginkan adalah pembangunan yang selaras dengan alam. Pembangunan yang bisa memanusiakan manusia. Dan pembangunan yang bisa berkesinambungan. Dan itu sebenarnya esensi dari pembangunan yang berkelanjutan. Dan kita harapkan sebenarnya Bali bukan hanya milik masyarakat Bali. Bali adalah diciptakan untuk menjadi milik dunia. Dan kita harapkan siapapun yang datang ke Bali, mereka bisa menjaga, bisa mendampingi, pun bisa menikmati alam Bali dengan sebagaimana mestinya. Bali memang istimewa, selalu memikat orang untuk kembali ke Bali, yang juga terus berkembang penuh gemerlap pariwisata. Tapi Bali bukan cuma tentang kemegahan resort, klub, atau hotel bintang 5. Bali juga tentang ruang hidup alam dan manusianya yang telah membentuk Bali yang kita cinta. Fakta bahwa Bali yang semakin berubah menuju kehancurannya seharusnya memacu kita untuk bertindak dan berkata cukup. Cukup untuk mengorbankan segalanya demi keuntungan semata, cukup dengan eksploitasi tanpa henti, cukup untuk berpikir Bali hanya dimiliki yang punya modal, tapi justru Bali adalah warisan terindah bangsa yang harus kita perjuangkan. Semoga Bali bisa pulih kembali. Lanjut nanti.